Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Namira Putri dari Universitas Pancasakti Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PG PAUD A1. Saya kali ini ingin membuat tugas UAS PPKN, yaitu Wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga dua samudra Hindia dan Pasifik. Menurut para ahli. 1. Prof. Van Usman. Menurut Prof. Van Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua dari Munajat Danu Saputro tahun 1981. Menurut Munajat Danu Saputro, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Asas Nusantara sendiri merupakan suatu ketentuan dasar yang harus ditaati, dipatuhi, dan dipelihara agar kepentingan nasional dapat terwujud. Ketiga, Sumarsono 2002. Menurut Sumarsono, wawasan Nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan pada setiap sastra di seluruh wilayah negara sehingga menggambarkan sikap dan perilaku paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi dan merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang merupakan segala sosial yang dinamis atau 3 unsur. Wadah dari wawasan Nusantara adalah wilayah negara kesatuan RI berupa Nusantara dan organisasi negara RI sebagai kesatuan utuh. Isi wawasan Nusantara adalah inspirasi bangsa Indonesia berupa cita-cita nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tata laku dari wawasan Nusantara adalah tindakan bangsa Indonesia untuk melaksanakan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang apabila dilaksanakan dapat menghasilkan wawasan Nusantara. Yang keempat, Srijanti, Kailan, dan Ahmad Zubaidi 2007. Menurut Srijanti, Kailan, dan Ahmad Zubaidi, wawasan Nusantara ialah cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai wilayah geografi Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa demi mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Fungsi wawasan Nusantara adalah tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Kedudukan wawasan Nusantara sendiri berada dalam hierarki paradigma sosial dimulai dari hierarki 1, landasan ideologi atau Pancasila seperti falsafah ideologi bangsa dasar negara. Hierarki 2, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Hierarki 3, landasan visional adalah wawasan Nusantara. Hierarki 4, landasan konsepsional merupakan ketahanan nasional. Yang kelima, hierarki 5, landasan operasional dan GBHN, garis-garis besar haluan negara. Jika mengacu pada pengertian wawasan Nusantara, sebenarnya fungsi utama dari wawasan Nusantara adalah sebagai panduan pedoman acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi-bagi ke dalam 4 kategori, yaitu wawasan pertahanan dan keamanan nasional, mengarahkan pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kewilayahan Indonesia termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Wawasan pembangunan dengan beberapa unsur di dalam seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Konsep ketahanan nasional, konsep ketahanan sosial yang memegang peran penting dalam perencanaan pembangunan kewilayahan serta pertahanan keamanan nasional. Table of Contents. Tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri, kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial dengan sikap saling menghormati. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya yang berupa mencegah faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa sedini mungkin, juga terus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam Bhinneka. Asas wawasan Nusantara. Asas solidaritas. Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antara individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan. Yang kedua, asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara. Dengan sangat penting berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan, wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. Yang ketiga, asas kesamaan tujuan. Mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama, seperti contoh di masa kemerdekaan saat semua rakyat Indonesia melakukan perjuangan sama-sama mengusir para penjajah. Yang keempat, asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional, tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial. Yang kelima, asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama akan menciptakan kerjasama antar elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama, sebab kebersamaan dan gotong royong ini akan memudahkan serta meringankan suatu pekerjaan, termasuk dalam menghadapi tantangan terhadap implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara yaitu 1. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Yang kedua, implementasi di bidang politik. Yang ketiga, implementasi di bidang ekonomi. Yang keempat, implementasi di bidang sosial. Tantangan implementasi wawasan Nusantara di era modern. 1. Perkembangan pesat teknologi. Yang kedua, kapitalisme. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.